Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Labuan Bajo. Saya Desi Natalia masih terus bersama Anda. Kali ini dalam program Siga Polri pendengar ya, kami hadir untuk Anda untuk sama-sama mengupdate persiapan pengamanan jelang, saat dan juga pasca Pilkada. Bagaimana Kepolisian Republik Indonesia mengawal demokrasi berada di garis paling depan Pilkada Manggarai Timur. Untuk memperbincangkan hal ini di Siga Polri pagi ini pendengar ya, kami sudah bersama dengan narasumber kami AKBP Suryanto, Kapolres Manggarai Timur yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Desi, rekan media RRI Labuan Bajo. Baik, salam presisi. Apa kabar pagi ini Pak Kapolres? Salam presisi, alhamdulillah baik Mbak Desi. Puji Tuhan, sehat selalu. Bagaimana keadaan Borong pagi ini Pak? Cerah mudah-mudahan ya. Di sini cerah. Baik, oke. Ya, Pak Suryanto, kita kan sudah hampir mendekati Pilkada. Tidak lama lagi begitu ya, Pak Kapolres ya. Tapi bagaimana situasi terkini di Kabupaten Manggarai Timur, Pak, secara umumnya jelang Pilkada ini? Puji Tuhan, alhamdulillah untuk saat ini kondisi wilayah Manggarai Timur dalam keadaan aman dan kondusif. Oke, ya mudah-mudahan ini akan berlangsung seterusnya. Tapi untuk persiapan kepolisian dalam mengamankan wilayah Manggarai Timur menjelang Pilkada seperti apa Pak Kapolres? Oh ya, terima kasih rekan Desi. Jadi kami memang sudah membuat rencana operasi dari awal Juli kemarin. Rencana operasi ini rencana operasi Mantap Praja Polres Manggarai Timur tahun 2024. Di dalam rencana operasi tersebut terdiri dari analisis gangguan Kamtibmas, tahapan pengamanan, bagaimana potensi kerawanan, bagaimana pola pengamanan pada saat hari H nanti. Kami juga telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka persiapan tersebut, yaitu operasi penyakit masyarakat, melakukan cipta kondisi, melaksanakan latihan-latihan praoperasi, serta melakukan kegiatan sistem pengamanan komando taktis atau latihan Sispam Kota gitu. Ya, jadi sudah berbagai upaya dilakukan begitu ya untuk persiapan mengamankan wilayah Manggarai Timur ini jelang Pilkada. Pak Kapolres, selama ini ya dalam tahapan persiapan menjelang Pilkada, apa saja potensi ancaman keamanan yang teridentifikasi ya selama masa kampanye dan juga sampai dengan saat ini ya, kita nanti akan memasuki pendaftaran begitu Pak Kapolres. Terima kasih rekan Desi dari RRI. Ada beberapa sebetulnya potensi kerawanan dari setiap tahapan. Di tahapan kegiatan dalam rangka Pilkada ini, yang pertama memang saat kampanye itu juga punya potensi kerawanan adanya kampanye-kampanye hitam pada saat jadwal kampanye dan jalur kampanye serta pergerakan massa pada satu titik-titik lain itu juga akan memiliki potensi kerawanan. Yang kedua, pada saat pergeseran kotak suara. Pergeseran kotak suara juga kita punya topografi yang cukup sulit ke beberapa daerah. Pengalaman kemarin anggota kami juga memang cukup berjuang untuk sampai ke beberapa titik sampai TPS. Begitu juga cuaca dan jalan yang memang topografi dan geografisnya cukup sulit. Selanjutnya pada saat hari H juga mempunyai potensi kerawanan, yaitu kerawanannya ya ketidakprofesionalan KPPS itu juga berbahaya memiliki kerawanan. Jadi memang KPPS yang ditunjuk nanti harus profesional juga, karena semua harus profesional juga. Kerawanan yang lain di tempat pada saat hari H itu di TPS tidak diakomodasi seseorang yang akan melakukan pemungutan suara. Ini juga akan memiliki potensi kerawanan. Oleh sebab itu harus diantisipasi dengan pendataan Dukcapil atau hal-hal surat keterangan yang dibutuhkan sebelum pencoblosan. Begitu. Iya. Oke, Pak Kapolres, ini kan kalau dari setiap kali pemilu begitu ya, biasanya di negara kita dan juga di daerah-daerah itu pasti selalu ada kampanye hitam, penyebaran hoax. Ini adalah PR yang masih akan terus kita hadapi. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Manggarai Timur ya untuk mencegah kampanye hitam dan juga penyebaran hoax ini Pak Kapolres? Terima kasih rekan Desi. Memang beberapa penyebaran hoax itu biasanya dilakukan oleh akun palsu, karena tidak jarang yang membuat akun media sosial Facebook apa dengan akun asli
dia melakukan penyerangan, kampanye hitam atau mengajak kampanye hitam. Kami kemarin baru 3 minggu yang lalu menyelesaikan sebuah kasus sampai dengan P21, itu pemerasan seorang melalui media sosial Facebook dengan akun palsu. Mereka merekam seorang yang sedang mandi, dikirim ke Facebook dan diperas dengan dimintai uang. Kami bisa ungkap kasus tersebut. Itu juga memberikan gambaran kepada masyarakat Manggarai Timur bahwa kita memiliki koordinasi yang baik untuk bisa mengungkap kasus-kasus pelanggaran ITE yang itu dilakukan oleh orang-orang menggunakan akun palsu, begitu. Oke. Ya, tapi kalau di Polres Manggarai Timur sendiri untuk peralatan namun juga SDM-nya ini untuk mengakses penyebar hoax dan penyebar kampanye hitam sudah cukup memadai begitu Pak Kapolres? Mohon izin untuk peralatan tersebut kami masih bekerja sama dan minta bantuan juga ke tenaga ahli di Kupang dan di Jakarta. Iya. Jadi tapi pada intinya akan bisa terlacak begitu ya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan upaya-upaya orang-orang yang ingin melakukan kecurangan tersebut begitu ya Pak Kapolres. Iya benar gitu rekan Desi. Oke. Lalu untuk koordinasi ya pihak kepolisian dengan KPU, Bawaslu untuk memastikan keamanan proses pilkada di Manggarai Timur sejauh ini seperti apa Pak Kapolres? Terima kasih. Kami sudah selalu koordinasi intens ya. Kemarin di bawah pimpinan Bapak PJ Bupati kami sudah melakukan rapat-rapat stakeholder terkait dengan ANEF, analisa evaluasi penyelenggaraan pengamanan pemilu Pilpres dan Pileg kemarin. Jadi apa-apa hal-hal kekurangan yang kita lakukan yang terjadi sebelumnya di bulan Februari lalu sudah kita evaluasi dan bagaimana kita lakukan lebih baik di tahapan untuk menyambut pilkada ini, mohon izin. Oke, jadi sudah terjalin lah ya untuk koordinasi antara Bawaslu, KPU dan juga pemerintah daerah setempat. Lalu untuk identifikasi masalah tadi yang sudah disampaikan begitu ya dalam tahapan pilkada ini, apakah memang ada penambahan personil atau alat keamanan khusus yang disiapkan jelang pilkada, Pak Kapolres? Benar sekali, rekan Desi, kita mengajukan permohonan penambahan personil ke Polda. Dan untuk sebelumnya untuk yang operasi kemarin, operasi Mantap Berata, kami juga memang ditambah personil BKO dari Polda dan Brimob. Untuk saat ini, untuk menyambut pilkada ini kami membutuhkan tambahan 57 personil dan 25 personil Brimob. Begitu rekan Desi. Untuk peralatan sendiri kami juga ada baru datang kemarin 2 minggu yang lalu peralatan dari Baintelkam, peralatan khusus terkait dengan pendukung intelijen itu. Oke ya. Jadi ini juga kalau didengar oleh masyarakat ya, mudah-mudahan ini juga bisa ikut menenangkan situasi jelang pilkada bahkan saat dan juga pasca pilkada begitu Pak Kapolres ya. Ya begitu. Betul. Oke. Baik, pada saat pilkada nanti Pak Kapolres, skema apa sistem pola pengamanan yang sudah disiapkan pada hari pemungutan suara Pak Kapolres? Ya, untuk pola pengamanan memang kami sudah saat ini kan sudah ada penetapan 591 TPS yang disampaikan oleh KPUD. Dari 591 TPS itu kami sudah petakan mana TPS yang sangat rawan dan kurang rawan. Dari sangat rawan dan kurang rawan ini kami akan dislokasi personil untuk pengamanan berdasarkan tersebut. Kami rencana untuk sangat rawan di sini kami tetapkan ada 10 TPS sangat rawan, 20 kurang rawan, 20 rawan dan selebihnya kurang rawan, begitu rekan Deni. Oke, ya, jadi sudah disiapkan skemanya ya. Dan nanti yang menjadi fokus utama kepolisian pada hari H pilkada yang biasanya ini suhunya akan lebih tinggi dibandingkan pilpres begitu ya Pak ya. Biasanya kalau kita belajar dari pemilu-pemilu yang kali lalu. Nanti untuk fokus utama kepolisian pada hari H pilkada seperti apa Pak Suryanto? Untuk hari H pada saat pencoblosan maksudnya rekan Desi ya? Ya betul. Untuk hari H memang keamanan di tempat TPS itu akan menjadi fokus kami. Bagaimana kegiatan pemungutan suara itu bisa aman, tidak ada intervensi dari orang-orang yang
akan mengganggu jalannya pesta demokrasi ini. Jadi memang kami sudah siapkan beberapa personil dibantu oleh rekan-rekan kami dari TNI dan begitu dengan anggota dari Linmas begitu rekan Desi. Oke, ya. Jadi ini juga sudah disiapkan belajar dari pengalaman pemilu-pemilu yang sebelumnya begitu. Lalu Betul. untuk meminimalisir begitu ya untuk sistem pengamanan di TPS untuk memastikan tidak ada kecurangan itu termasuk juga dalam skema tadi yang juga disampaikan begitu Pak Kapolres ya. Iya betul. Memang untuk mengantisipasi kecurangan ini memang kita harus pastikan bahwa di suatu TPS itu aman. Sedangkan kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran tindak pidana kampanye, tindak pidana pemilu, di sini sudah ada Gakumdu. Gakumdu itu akan memproses kecurangan terkait dengan kegiatan pemilu. Jadi peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023 di situ diatur tentang Gakumdu. Apabila ada kecurangan atau pelanggaran pemilu pada tahap pertama itu dilakukan pleno pertama dan pleno kedua itu oleh Bawaslu. Selanjutnya di tahap ketiga itu akan dilakukan oleh penyidik Polri apabila sudah memenuhi memang unsur tindak pidana, dan selanjutnya tahap keempat tahap keempat dilakukan oleh penuntutan oleh kejaksaan begitu rekan Desi. Iya. Lalu prosedur yang ditetapkan misalnya kita tidak inginkan tetapi biasanya ada saja ya terjadi kerusuhan atau konflik di TPS akibat kecurangan atau apapun penyebabnya itu. Dari pihak kepolisian untuk pilkada kali ini skema apa sih Pak? Apakah ada penambahan, ada modifikasi, belajar dari tren pilkada saat ini atau seperti apa Pak Suryanto? Terima kasih. Memang ini kan kita memang berharap wilayah Manggarai Timur ini kan wilayah yang sejuk, selalu cinta damai, punya proses demokrasi yang memang sejarahnya baik. Walaupun sebelumnya juga ada beberapa riak kecil, tapi secara keseluruhan punya tingkat kedewasaan demokrasi yang sangat baik. Tetapi untuk antisipasi kami tidak boleh underestimate juga, sehingga kami membuat 3 zona pengamanan reaksi cepat. Jadi untuk zona selatan nanti kami juga akan memiliki posko di Polres sendiri, dan zona tengah itu kami akan buat posko di wilayah Congkar, dan di zona utara akan kami siapkan di wilayah Dampe. Jadi kami akan membentuk tim-tim reaksi cepat apabila ada beberapa hal, kendala atau permasalahan yang akan mengganggu di suatu TPS di wilayah utara, tengah dan selatan begitu rekan Desi. Nah kalau kita misalnya beralih kita fokus ke calon kepala daerah dan tim sukses mereka, apakah ada pengamanan khusus begitu ya, atau mungkin permintaan dari mereka untuk pengamanan kepada pihak kepolisian Pak sampai dengan hari ini? Iya, terima kasih. Betul, memang sudah ada, memang sudah diatur, memang kita akan memberikan bantuan pengamanan di masing-masing paket calon, berarti 2 orang. Kami di sini kemungkinan besar akan ada 3 calon, berarti di 6 orang. Dan saat ini ada 12 personil sedang dites di Polda dan dilatihkan. Nanti yang terbaik akan ditunjuk sebagai tim pengamanan 6 orang, untuk 2 orang di tiap paket paslon. Berarti prosedurnya memang harus ada tes dulu begitu ya Pak, tidak bisa Ya, asal dipilih betul. saja berarti Pak Suryanto. Ya, ada tesnya. Dan kita kan menghindari konflik of interest juga. Memang pengawal ini juga harus orang-orangnya nanti yang betul-betul netral, yang punya integritas yang baik begitu deh. Iya, mereka berasal dari satuan Intelkam atau boleh dari satuan apa saja begitu Pak Suryanto? Ya, boleh dari satuan apa saja di lingkungan Polres Manggarai Timur. Kita tes yang punya kemampuan, itu yang kita pilih nanti. Oke, baik. Pak Suryanto, untuk mengantisipasi potensi konflik pasca pengumuman nanti hasil pilkada begitu ya, ini juga sudah sampai disiapkan proyeksinya sampai sejauh itu begitu atau bertahap persiapannya Pak? Betul rekan Desi, kami saat ini siang ini juga sedang latihan Sispam Kota. Jadi Sispam Kota itu singkatan dari Sistem Pengamanan Komando Taktis. Di sini kami melakukan simulasi dari situasi masih hijau, situasi kuning, dan situasi merah. Jadi di beberapa potensi kejadian skenario-skenario apa sudah kami latihkan. Begitu juga kami sudah siapkan juga peleton dan kompi untuk Dalmas apabila ada beberapa hal yang memang
eskalasinya meningkat. Kami juga ada koordinasi dengan standby Brimob juga di Mako nantinya. Begitu rekan Desi. Oke, jadi persiapannya sudah, kalau kita lihat sudah paripurna begitu ya Pak ya, tinggal nanti finishingnya pada saat hari H pelaksanaan pilkada begitu Pak? Ya, sementara seperti itu rekan Desi. Oke, baik Pak Suryanto, di akhir Siga Polri pagi ini ya, di siang ini, apa pesan Anda kepada seluruh masyarakat, khusus juga di Manggarai Timur, agar tetap tenang dan mendukung proses demokrasi ini? Karena tentu untuk menjaga Kamtipmas tidak semata hanya menjadi tugas kepolisian saja, tetapi masyarakat sebagai peserta pesta demokrasi ini juga diharapkan bisa ikut mengamankan proses demokrasi ini. Bagaimana himbauan Anda Pak Kapolres? Terima kasih rekan Desi. Untuk imbauan dari Polres Manggarai Timur, kami perlu menyampaikan bahwa pesta demokrasi adalah pesta rakyat untuk memilih pemimpin terbaik. Tetapi setelah pesta selesai, kita semua adalah saudara. Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita bermusuhan selamanya. Saya yakin masyarakat Manggarai Timur adalah masyarakat yang cinta damai, sehingga kita bisa ciptakan situasi kondisi yang dinamis, yang harmonis, aman, tertib, kondusif. Sehingga kedepannya kita bisa menjadi wilayah yang damai, aman, dan sejahtera. Begitu rekan Desi. Baik, itu harapan kita bersama Pak Kapolres. Nanti kami akan update Ya. terus juga bagaimana perkembangan situasi jelang saat dan juga pasca pilkada di Manggarai Timur. Mohon waktu untuk bisa terus mengabarkan melalui Pro 1 RRI Labuan Bajo, begitu Pak Kapolres ya. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan untuk kami dari RRI Labuan Bajo. Terima kasih rekan Baik, Desi. terima Selamat kasih. siang. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya siang ini. Salam sehat, salam presisi Pak Kapolres. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama.